في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Mata kuliah kita misi dan dialog ini adalah bagian yang penting sebetulnya di dalam hubungan tidak hanya gereja tetapi juga gereja dengan agama-agama lain. Tatkala kita bicara tentang dialog itu tentu bukan hanya dialog intern antar gereja tetapi juga dialog dengan agama-agama lain. Nah, sementara di dalam agama itu ada unsur misi. Misi itu artinya mengabarkan apa yang diyakini sebagai kebenaran, tentu tidak terbatas kepada siapapun juga kan. Maka kemarin saya sampaikan bahwa Pak Simatupang, Pak Sim itu pernah berkata ketika pemerintah Pak Harto waktu itu menawarkan modus vivendi bahwa jangan mengagamakan orang yang sudah beragama. Dipertanyakan secara kritis baik oleh DGI waktu itu maupun MAWI yang sekarang menjadi PGI dan KWI. Mana orang yang belum beragama? Sebab setiap getar spiritualitas yang muncul dalam dada setiap insan yang menyadari tentang adanya the supreme being itu adalah agama. Sekalipun agama itu kan bisa diklasifikasi menjadi agama-agama dunia, global religion, dan juga the folk religion, agama-agama suku seperti Kaharingan, Parmalim dan seterusnya itu. Nah, karena itu ada dua pendekatan yang seharusnya bisa dikembangkan. Yang pertama, pendekatan teologis. Pendekatan teologis itu ya tentu kita berbicara intern tentang iman kita, agama kita, dan termasuk dalam pendekatan teologis itu adalah apologetika. Profesor Muktiali pernah mengatakan bahwa karena mendalamnya penghayatan agama, maka setiap agama itu pasti ada unsur apologetik. Itu kata Profesor Muktiali. Apologetika itu sah-sah saja, asal itu tentu tidak dilakukan dengan kita misalnya mengembangkan sikap pertentangan dengan pihak lain. Ya, tidak seperti yang muncul di era medsos sekarang ini kan, seperti debat-debat agama itu kan menjadi sesuatu yang seolah-olah itu membela agama kita, tapi kadang-kadang ortodoksia atau keyakinan akan kebenaran ajaran itu tidak diimbangi dengan ortopraksia, kebenaran perilaku sebagai ekspresi dari iman itu atau buah-buah iman itu sendiri. Nah, ini yang perlu diseimbangkan. Yang kedua adalah pendekatan ilmu agama-agama. Pendekatan ilmu agama-agama itu pendekatan yang seharusnya membantu pendekatan teologis. Karena apa? Ada kecenderungan orang beragama itu mengukur kebenaran agama lain dalam tanda kutip dari ukuran kita. Nah, makanya kadang-kadang itu juga menjadi salah satu sumber dari kesalahpahaman antar agama, sehingga Profesor Muktiali dalam bukunya Ilmu Perbandingan Agama itu sudah dari awal sebetulnya menggariskan semacam metodologi bahwa tulisan-tulisan polemik itu tidak sejalan dengan semangat dialog yang membangun saling pengertian satu sama lain. Lalu kalau demikian, di manakah kita menempatkan perjuangan atau apapun, militansi atau apapun tentang kebenaran iman kita
terhadap atau dibandingkan dengan agama-agama lain. Ya itulah yang dibahas di dalam studi yang namanya Comparative Study of Religion, studi perbandingan agama. Meskipun studi ini seringkali menjadi studi pertandingan agama, ya kan, bukan lagi Comparative Study of Religion, tapi kemudian menjadi dihadap-hadapkan untuk mencari kelemahan agama lain. Dan ini tentu bukan pendekatan yang baik dan pendekatan yang dewasa serta terbuka. Nah, akhir-akhir ini muncul di kontroversi di dunia medsos itu ketika Dr. Ruben Adi Abraham, ya, itu ketua sinode gereja GBI, ceramahnya itu dipotong yang intinya bahwa apologet Kristen itu preman rohani, marahlah banyak orang. Tapi itu hasil karena potongan video, seolah-olah bahwa iman Kristen itu yang disalahpahami dari pembicaraan Pak Abraham ini seolah-olah tidak mengenal yang namanya apologetika. Sekali lagi saya katakan, sebetulnya pemotongan video seperti ini tentu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya intinya kan beliau mengatakan bahwa setiap agama, termasuk Kristen saya kira, itu ya wajar kalau kita mempertanggungjawabkan iman kita yang disalahpahami oleh orang lain. Dan itu termasuk amanat dari kitab suci kita sendiri. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Kata pertanggungan jawab itu sebetulnya apologia, yang melahirkan ilmu yang menjadi cabang teologi yang namanya apologetika, yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semuanya itu hendak dilakukan dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni, agar orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini kan inti daripada kitab suci sendiri kan mengajarkan seperti itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. Dan juga sejarah gereja saya kira juga mengajarkan seperti itu. Misalnya ya, catatan paling awal tentang sejarah gereja itu konon menurut tulisan-tulisan para bapak gereja, itu generasi awal yang katanya termasuk 70 rasul Kristus yang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab, yaitu yang bernama Alkitis Quadratus. Dan itu disaksikan baik itu dalam bukunya Eusebius dari Kaisarea, misalnya Historia Ecclesiastica. Jadi Historia Ecclesiastica 4 itu disebutkan bagaimana Quadratus ini mempertanggungjawabkan imannya ketika iman Kristen disalahpahami. Lalu dicatat di sana. Tapi karya-karya juru selamat kita selalu hadir. Karena itu peristiwa nyata. Jadi dia menunjukkan bahwa ketika iman Kristen disalahpahami, maka karya juru selamat masih bisa disaksikan pada zamannya. Siapa mereka yang menjadi bukti bahwa Yesus itu hidup? Katanya Quadratus, mereka yang disembuhkan dan orang-orang yang dibangkitkan dari kematian terlihat masih bisa disaksikan, tidak hanya ketika mereka sembuh dan mereka dewasa iman, tetapi juga selalu hadir, dan bukan hanya sementara sang juru selamat ketika hidup di bumi, tetapi juga setelah Paskahnya. Saksi-saksi mata itu sebagian masih hidup selama beberapa waktu, hingga beberapa dari mereka hidup sampai zaman kita. Jadi pada zamannya Quadratus itu kira-kira wafat tahun 120-an, 129 atau 127. Itu sebagian orang-orang yang di Yudea yang pernah dibangkitkan Yesus itu masih hidup di zamannya Quadratus. Nah, itu bukti dari sudut keajaiban yang dilakukan oleh Sang Kristus yang meneguhkan ketika iman Kristen disalahpahami. Dan itu juga ditulis dalam dokumen gereja yang namanya The Apostolic Fathers.
Kalau di terjemahan bahasa Inggris Anda bisa membaca misalnya terjemahan J.B. Lightfoot, itu seorang teolog Lutheran, menulis di perpustakaan kita, saya kira ada di STT Intim ini, saya kira ada, yaitu The Apostolic Fathers, the Greek Text and English Translation. Jadi ada terjemahannya bahasa Inggris. Di situ juga ada bagaimana Quadratus itu yang menyaksikan tentang bagaimana ketika Kaisar Hadrianus itu sangat merendahkan iman Kristen dan memuja ritus pagan Yunani yang waktu dilaksanakan, dan orang Kristen cenderung difitnah karena ketidakterlibatan mereka pada ritus-ritus pagan itu. Maka kemudian Tuhan Yesus memberikan mujizat, yaitu beberapa orang yang dibangkitkan pada zaman Yesus masih berkarya bersama murid di Yudea itu masih hidup pada zaman itu. Dan ini catatan pertama. Jadi artinya apologetika dari sudut pandang kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada publik pada masa Quadratus. Yang kedua, kita juga memiliki seorang apologet, seorang pembela iman, namanya Justinus Martir. Masih ingat itu ya? Dia menulis dua jilid buku yang berjudul Apologia 1 dan Apologia 2 untuk mempertahankan serangan filsafat Yunani terhadap iman Kristen. Dan dalam bukunya yang juga menanggapi bagaimana kesalahpahaman orang Yahudi yang bernama Trypho tentang iman Kristen, termasuk di situ ada semacam dialog tentang teks-teks perjanjian lama yang ditolak orang Yahudi yang dikaitkan dengan penggenapannya dalam Kristus, itu ditulis dengan sangat baik. Nah inilah, maka ada Justinus Martir dengan bukunya Dialog with Trypho, Apologia jilid 1 dan 2. Ada Irenaeus itu muridnya dari Polikarpus, dan Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes, menulis 4 jilid buku. Judulnya itu adalah Adversus Haeresis, melawan bidat-bidat. Dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan agama lain, Islam misalnya? Ada juga. Konon Imam Al-Ghazali, supaya kalian lebih mudah mengingatnya ya, wafat tahun Masehi 1111 kalau di tahun Masehi kan. Dia juga terkenal sebagai seorang Hujatul Islam, sebagai seorang pembela apologet Islam. Judul buku yang sangat terkenal yang pasti dibaca oleh teman-teman NU itu Ihya Ulumuddin, kebangkitan agama-agama. Bahkan ada satu karya yang dinisbahkan, yang dikaitkan dengan nama Imam Al-Ghazali. Entah itu Al-Ghazali yang menulis atau bukan, itu masih jadi kontroversi di kalangan para ahli sejarah agama. Judul bukunya adalah Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa Bisaril Injil, penolakan yang indah ketuhanan Yesus dalam atau menurut kitab Injil. Kalau diterjemahkan secara harfiah, Ar-Raddul Jamil, penolakan yang bagus, yang excellent, yang indah, li ilahiyati Isa, mengenai keilahian Isa, keilahian Yesus, bisyarihil Injil, menurut kitab Injil yang otoritatif. Jadi artinya dalam agama Islam pun juga mengenal yang namanya apologetika. Hanya apologetika itu jangan merusak kerukunan, kan begitu kan. Kadang-kadang kita ini membayangkan bahwa para apologet Kristen itu membayangkan diri dengan misalnya masa-masa ketika gereja konfrontasi dengan kelompok pagan, itu berbeda lah, situasinya berbeda. Ini kan zaman dimana antaragama itu mesti meninggalkan semangat-semangat euphoria tentang pengkutub-kutupan di zaman yang dahulu, tapi ini era keterbukaan. Banyak cara untuk memberitakan Injil itu dengan cara yang lebih baik, lebih santun, seperti yang dikatakan dalam kitab suci tadi, lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi intinya dakwah atau misi tidak perlu dipertentangkan dengan dialog. Jadi dialog itu adalah wilayah bersama. Tapi misi itu kan tidak ada manusia yang begitu universal tanpa berakar pada partikularitas tertentu. Iya toh?
Apapun, apakah itu agama, apakah itu suku, apakah itu identitas primordial yang lain, tetapi identitas ini jangan dipertentangkan secara kutub mengkutub dengan identitas yang lain. Itu akan memecah belah kita. Terus kemudian yang saya cermati, ini menarik, beberapa hari ini saya juga mengikuti apa yang dikritik dari Pak Ruben Adi Abraham. Itu adalah potongan ceramah beliau yang tidak secara utuh bisa menggambarkan seluruh ceramah itu. Dan itu pun juga saya alami. Ya, saya itu menjadi YouTuber dalam tanda kutip itu bukan tujuan saya, itu kecelakaan sejarah, karena gara-gara orang-orang Kristen juga memotongi ceramah-ceramah saya dan kemudian diberi judul bombastis, dipertentangkan dengan Islam. Itu bukan semangat yang pernah saya lakukan sejak awal pelayanan saya ketika saya mendirikan pusat kajian yang dinamakan Institute for Syriac Culture Studies. Itu tidak ada di sana kamus debat-debat teologis, itu tidak ada. Kami ini orang timur, kita ini orang timur yang segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan dialog yang lebih lebih terbuka, tapi di pihak lain juga mengertilah perasaan orang lain. Ya, simbol-simbol yang suci dari agama lain itu jangan kemudian kita lecehkan tanpa kita sadar. Tapi ya memang saya juga paham lah kadang-kadang teman-teman yang terlalu bersemangat di dalam apologetika itu karena reaksi dari tayangan-tayangan yang memang memojokkan iman Kristen ya. Jadi itu jahat sekali memang ya. Tapi masa kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Kita harus membalas dengan santun toh, lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi saya contohkan misalnya, saya itu diminta untuk memberi kuliah umum di IAIN Salatiga. Dan itu berkat karena pertemuan saya kembali dengan teman saya lama yang dulu sering ketemu di Yayasan Wakaf Paramadina yang dipimpin oleh Cak Nur Kolis Majid. Saya sering memberikan kuliah tamu di sana atau studium general di sana. Kemudian beliau sering ketemu sama saya, namanya Profesor Dr. Mahmud Jailani. Lalu ketika saya memberi kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, ketemu beliau lagi. Lalu sampaikan, Pak Bambang nanti mampir ya di IAIN, karena teman lama. Dan karena keterbukaan yang dibangun karena persahabatan itu kan melebihi daripada saling memaki karena kita berbeda iman. Kan itu bukan suasana Indonesia yang seperti itu. Bahkan di Anda bisa saksikanlah di tayangan YouTube saya itu ada tiga edisi ya, ada 3 volume. Yang pertama, lalu bagian kedua, bagian ketiga. Bagian ketiga itu tanya jawabnya. Itu saya sampaikan di sana. Bahkan ketika saya masuk ke kampus IAIN itu disambut dengan sangat ramah. Dipasang spanduk selamat datang untuk saya. Lalu problematika Injil Barnabas, semangatnya luar biasa. Bahwa Injil Barnabas itu adalah publikasi palsu dari abad 16. Wong ditulisnya aja pakai bahasa Italia yang tidak ada pada zaman Yesus gitu. Kalau jelas ini adalah dokumentasi palsu, ya jangan digunakan untuk dialog. Disampaikan kepada mahasiswa dengan sangat terbuka. Ini udah tahu dokumentasi palsu, kenapa kita pakai dalam dialog? Lalu saya jelaskan kepalsuannya di mana. Ya, bahkan ada yang nanya kenapa Kristen menolak Nabi Muhammad dan sebagainya. Ya saya bilang, ya Muhammad itu nabi, nabinya umat Islam, bukan nabi umat Kristen. Jadi bahasa-bahasa saya kan bahasa-bahasa dialog, bukan bahasa nabimu palsu, nabi saya yang paling bener lah. Palsu ndak palsu itu kan bahasa dalam tanda kutip ya bahasa preman kalau ini memang. Ya kan, kalau bahasa akademisnya ndak begitulah. Palsu bagi kita, bagi orang lain kan tidak. Maka kadang-kadang juga orang mengkritik saya, kenapa Pak Bambang itu kalau dialog kok sepertinya kompromi. Siapa yang kompromi? Ketika saya mengatakan Nabi Muhammad dengan nada hormat, itu artinya menghormati umat Islam yang memang sangat menghormati Nabi Muhammad. Saya menyebutnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak berarti bahwa Nabi saya ganti dengan Nabi Muhammad kan? Karena definisi kenabian sendiri dalam agama-agama Semitik itu belum sama. Definisi Nabi dan Rasul dalam Islam itu belum sama dengan definisi
nabi dan rasul dalam iman Kristen gitu loh. Ini yang dibangun, agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, dalam semangat saling berbagi. Soal kebenaran itu kan Roh Kudus yang menentukan, atau kalau orang Islam menyebut itu hidayah kan itu kan. Nah kira-kira seperti itu. Itu ya tega-teganya ada situs Kristen yang memberi judul Bambang Nursena membungkam atau menyumbat mulut profesor di IAIN. Itu kan bahasa yang segini masa nggak mau disebut preman. Jadi saya bukan artinya mau menajam-najamkan pertentangan itu, enggak. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Ruben Adi itu adalah peringatan bagi kita bahwa beragama itu mesti santun, beragama itu mesti menghormati keberadaan yang lain. Jadi bagi saya itu juga merupakan peringatan bagi semua orang. Bisa jadi saya juga suatu saat melakukan misalnya kekilafan, diingatkan oleh orang lain, tidak usah marah. Ya kita introspeksi saja, apakah di kalangan Kristen tidak ada bahasa-bahasa yang keras menyerangi? Ada juga, Islam juga ada. Tapi ketika orang lain melakukan itu, ya kita jangan melakukan hal yang sama. Saya kira itu ya, itu yang saya sampaikan tentang beberapa tema atau kasus mengenai kajian atau tema kuliah kita antara misi dan dialog ya. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi ada di ranah masing-masing. Karena soal dialog itu pada ranah teologi agama-agama atau perbandingan agama atau religion wisdom atau comparative study of religion, sementara apologetika itu ada pada ranah ilmu teologi yang memang dirancang bangun untuk mempertanggungjawabkan kebenaran iman yang kita yakini, sebagaimana juga umat Islam juga merancang bangun untuk mempertahankan kebenaran agama Islam.